Hari ini Korea Selatan menyelenggarakan pemilihan umum presiden dengan dua kandidat. Kita akan bahas bersama bagaimana nih kira-kira peluang dari kedua kandidat ini dan apa dampaknya nanti untuk Korean Wave atau Hallyu. Kita akan membahasnya dengan Pak Umar Hadi yang merupakan mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan. Annyeonghaseyo, jaljinhaseyo. Ya, selamat malam. Selamat malam Pak Umar Hadi, terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini di Korean Corner CNN Indonesia Connected. Walaupun ini exit poll sudah keluar ya Pak ya, ada beberapa versi kalau tadi Pak Umar sempat sebutkan. Sebenarnya kalau dilihat secara umum peluang antara kedua kandidat ini seperti apa Pak? Antara Lee Jae-myung dari Partai Demokratik dan juga Yoon Suk Yeol ya dari Partai Kubu Konservatif. Ya, ini memang disebut-sebut sebagai pilpres yang paling seru dan persaingan yang paling ketat sepanjang sejarah Korea Selatan pasca reformasi 1987. Jadi memang kedua kandidat utama ini dari dua partai terbesar ya, partai berkuasa, Partai Demokrat yang menjagokan Bapak Lee ya, mantan Gubernur Gyeongsang, dan partai oposisi itu Partai Rakyat yang dijagokan Bapak Yoon, mantan Jaksa Agung. Dua-duanya punya track record di profesinya masing-masing, tapi dua-duanya juga ternyata punya masalah gitu ya, ada skandal yang melibatkan masing-masing. Jadi memang pertarungan yang sangat seru, apalagi di tengah-tengah suasana yang murung ya karena kasus harian COVID yang melonjak begitu tinggi, lalu tingkat inflasi yang mulai meninggi, krisis global yang menyebabkan stabilitas dunia sebagai akibat dari perang di Ukraina yang buat semua orang kesulitan. Ingat Korea Selatan ini negara yang sangat tergantung dari perdagangan internasional. Jadi kalau dunia sedang krisis, tidak stabil, maka dampaknya bagi perekonomian Korea Selatan langsung terasa. Jadi kita masih harus menunggu hasilnya. Tadi katanya akan diumumkan besok pagi, pastinya sekitar jam 9 pagi kalau nggak salah. Tapi malam ini saya kira sekarang sudah mulai dihitung real count-nya. Kalau yang exit poll itu memang selama ini biasanya exit poll-nya itu benar. Tapi ternyata tadi itu yang keluar sudah ada dua lembaga yang paling bergengsi, yang satu dari KBS-TV, satunya dari stasiun TV lainnya, itu menunjukkan dua hasil yang berbeda, tapi bedanya tipis, cuma 1% jadi 1%. Jadi sulit sekali memperkirakan mana yang akan memenangi pilpres kali ini. Baik, ini di tengah kondisi yang ada, namun pemilihan presiden tetap berjalan. Kemudian tadi disebutkan ini bisa dikatakan satu hal atau satu pemilu yang paling seru. Tapi yang juga paling ditunggu ini, dengan adanya presiden baru nanti, pertanyaannya apa kabar nih Hallyu-nya? Karena kalau kita lihat, kita bandingkan dengan era presiden sebelumnya. Presiden Moon Jae-in ini kan tepatnya sekitar tahun 2020 ya Pak ya. Kementerian Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata Korea Selatan ini bahkan meluncurkan Departemen Hallyu nih. Departemen khusus untuk bisa mendukung Korean Wave. Nah, Moon Jae-in ini kan kalau dilihat dari Partai Demokrat. Nah, kira-kira jika nanti yang terpilih atau dilantik adalah dari kubu oposisi, apakah kemudian program-program seperti Hallyu ini masih akan tetap dijalankan atau seperti apa Pak? Saya kira siapapun yang memenangkan pilpres ini akan tetap mendukung hal ini. Karena pertama ya, kan banyak disebut di berita ya, pemilih yang menentukan kali ini, seperti pada pemilihan wali kota Seoul dan Busan tahun lalu, itu adalah anak-anak muda pada kelompok umur 20 tahunan dan 30 tahunan. Salah satu keluhan mereka kan adalah pertama susahnya dapat apartemen karena harga
apartemen dan rumah yang begitu tinggi yang terus meningkat. Yang kedua makin susah cari kerja. Nah, Hallyu atau ekonomi kreatif di Korea Selatan secara keseluruhan itu merupakan belakangan ini salah satu sektor yang bisa menyerap tenaga kerja sangat besar. Jadi saya kira siapapun pemenang Pilpres ini akan mendorong industri ini, industri hiburan, industri kreatif dengan maksud adalah membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya. Oke, berarti siapapun memang sudah sadar dan melek bahwa industri Hallyu ini menjadi satu hal yang terus bisa dipertahankan. Tapi kalau melihat dari kedua kandidat yang adakah program-program khusus terkait dengan Hallyu yang dibawa oleh mereka berdua ini, masing-masing kandidat yang ada? Saya perhatikan tidak jadi isu kampanye ya, karena platformnya kan sama. Artinya dalam soal Hallyu ini pendapatnya tidak berbeda, jadi nggak jadi isu kampanye. Tetapi secara keseluruhan, fakta bahwa industri ini sekarang Korea Selatan dalam kedudukan yang sangat kuat, ekspornya untuk produk-produk kreatif ini luar biasa, apalagi sekarang dengan sarana digital ya, platform digital, baik dalam bentuk video game, dalam bentuk animasi, dalam bentuk tentunya film dan musik dan sebagainya, itu memang untuk produksinya akan membuka lapangan kerja yang sangat luas. Jadi kedua calon dalam isu ini saya kira punya posisi yang hampir sama. Betul, lagi-lagi kalau bicara soal Hallyu sudah diperjuangkan sekitar 3 dekade lalu, tapi makin kesini makin terasa ya Pak ya gaungnya. Karena memang yang tadi disebutkan oleh Pak Umar Hadi begitu, bahwa sudah memberikan kontribusi yang besar bagi Korea Selatan. Saya juga salah satu penikmat drama Koreanya begitu, besok juga mau nonton konser BTS secara online gitu. Selain itu juga kita lihat dari sisi diplomasi nih Pak. Salah satu contohnya adalah Presiden Korea Selatan juga sempat mengarahkan begitu ya BTS untuk tampil hingga di sidang umum PBB juga untuk memberikan juga kampanyenya perwakilan anak muda. Bahkan juga di situ sempat menyebutkan perwakilan dari ARMY ya. ARMY juga ikut serta di sana, bagaimana semangat-semangat anak muda dihadirkan di sana. Nah, kalau bicara secara umum, memangnya keberadaan Hallyu ini dari sisi diplomasi itu seberapa bisa berpengaruh sih Pak bagi diplomasinya Korea Selatan, dan kira-kira apa yang bisa kita ambil pelajarannya jika dialihkan ke Indonesia begitu? Sangat penting ya. Ini kan konsepnya itu sebenarnya adalah diplomasi publik, public diplomacy. Bagaimana satu negara bisa menggerakkan berbagai komponen bangsa untuk bersama-sama memajukan kepentingan negara itu. Korea Selatan sekarang memang sedang punya kelompok-kelompok musik dan juga para penggiat film yang prestasinya di level global sangat luar biasa ya. Film Parasite itu film asing pertama yang bisa memenangkan Oscar di Hollywood ya, atau BTS yang begitu mendunia dengan berbagai lagu-lagu hitsnya digemari remaja dimanapun di dunia ini. Jadi kekuatan itu yang memang betul-betul dimanfaatkan oleh pemerintah Korea Selatan sebagai bagian dari diplomasi publiknya. Jadi untuk pertama meningkatkan gesture ya, status negaranya, tapi juga kedua dampak ekonominya makin terasa, makin besar, makin dia terkenal. Jadi kalau orang sudah dengar suka akhirnya sama BTS, nanti kalau mau beli mobil, kepikirnya mobil yang diiklanin oleh BTS, tapi bukan Korea. Mau beli makanan yang dibayarkan makanan yang dari Korea, ingin coba ini. Jadi makin lama itu dampak istilahnya itu snowball ya, kayak seperti guliran bola salju yang makin lama makin besar.
dan sangat menguntungkan untuk ekonomi Korea Selatan. Oke, dari sisi perekonomian memang ini juga sangat mendukung sekali. Hallyu ini sangat mendukung perekonomian Korea Selatan kayak tadi disebutkan oleh Pak Umar Hadi ya. Kalau kita menonton drama Korea biasanya apa yang dimakan atau yang dikenakan oleh idola kita jadi kita ingin juga begitu. Bicara soal visa perjalanan bahkan ini yang terbaru pemerintah Korea Selatan juga kan memberikan visa bagi masyarakat dunia, visa Hallyu ya Pak ya, untuk memudahkan orang asing yang ingin belajar tentang budaya dan juga industri hiburan yang ada di Korea. Tadi kita lihat beberapa sektor sudah menjadi perhatian. Terakhir dari Bapak, kira-kira apa yang kedepannya masih bisa dijadikan perhatian bagi Presiden baru Korea Selatan nantinya terkait dengan bidang Hallyu yang mungkin selama ini masih kurang dieksplor begitu dan sebaiknya nanti Presiden yang baru bisa memberikan perhatian lebih ke sana. Korea Selatan itu selalu mengatakan budaya Korea Selatan adalah bagian dari budaya Asia yang unggul. Jadi mereka itu memposisikan dirinya sebagai bagian dari kebudayaan bangsa-bangsa Asia yang unggul. Nah tentunya saya sangat berharap siapapun yang memenangkan Pilpres ini akan terus memberi perhatian kepada negara-negara bangsa-bangsa di Asia Tenggara, ya, ASEAN, termasuk Indonesia. Presiden Moon Jae-in selama 5 tahun kemarin punya konsep New Southern Policy, kebijakan baru ke arah selatan. Jadi tujuannya makin mendekatkan dan membuka berbagai bidang kerjasama hubungan bersama dengan negara-negara ASEAN. Hari ini mitra ekonomi terbesar Korea Selatan adalah China. Tetapi nomor 2 itu mitra ekonominya sudah ASEAN sebagai kelompok 10 negara. Nah, tadi saya katakan ini harapan saya dan tentunya selama saya berada di Korea saya selalu mengatakan kepada para pemimpin di sana bahwa ya memang secara alamiah antara Korea Selatan dengan negara-negara di Asia Tenggara merupakan mitra yang yang bisa menjadi kemitraan yang sangat kuat khususnya untuk membangun kemakmuran bersama, co-prosperity istilahnya. Jadi Hallyu adalah salah satu bagian dari itu. Nah, jadi yang selalu saya ungkapkan bagaimana caranya supaya yang muncul ke permukaan bukan hanya talenta-talenta yang orang Korea saja, tetapi juga talenta-talenta yang berasal dari anak-anak muda di negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kenapa? Karena Korea Selatan sudah punya resepnya. Dan kunci dari keberhasilan Hallyu ini kan bukan di pemerintah, tapi bagaimana para penggiat dunia seni itu berkolaborasi dengan para pengusaha yang sadar seni, kalau istilah saya. Nah, di antara mereka ada kolaborasi sehingga muncullah produk-produk seni budaya yang memang unggul dalam kompetisi global, memang unggul. Dan talenta-talenta yang ada di Korea Selatan itu memang lalu menjadi bagian dari satu sistem pendidikan dan pelatihan yang luar biasa. Karena orang mau sekolah lama atau serius sekolah karena tahu selesai sekolah ada lapangan kerja di mana dia bisa berkarya. Nah ini ketika saya katakan talenta, jangan lupa talenta itu bukan cuma penyanyinya atau pemain filmnya ya. Talenta itu termasuk penulis naskahnya, filmmakernya, videografernya, ahli tata cahayanya. Ini sekolahnya khusus, sekarang teknologinya juga banyak yang khusus, yang terus baru teknologinya, berbagai inovasi dalam yang mendukung
produksi dari satu produk budaya dan produk Baik. kreatif. Ini dan sudah dimulai sebetulnya perusahaan-perusahaan Korea yang beroperasi di Indonesia seperti SM Entertainment atau CGV itu kan sudah melakukan itu. Baik. Mereka terus menggali talenta-talenta yang ada di Indonesia dan negara-negara lain di Asia Tenggara. Sehingga budaya-budaya produk-produk budaya negara-negara di Asia ini memang bisa sama-sama mendunia. Baik, artinya adalah kemakmuran atau kemajuan dari Hallyu atau Korean Wave ini juga akan mendukung kemakmuran di Korea Selatan. Jadi kita sama-sama tunggu kira-kira apa nih ya gebrakan dari presiden baru nantinya dari Korea Selatan, pengganti Presiden Moon Jae-in ini di bidang Hallyu. Kita akan simak bersama, tapi yang pasti kami ucapkan terima kasih kepada Pak Umar Hadi, mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan, sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Terima kasih banyak Pak, sehat selalu. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Ya, itu tadi Korean Corner minggu ini. Saya akan kembalikan lagi ke Sarah, silakan. Baik, Mayfrey, ini saya tadi melihat dialog Anda bersama Pak Umar ini, saya nggak menyangka ya, ternyata memang Hallyu ini sangat dianggap serius ya di Korea Selatan sendiri. Dan juga ini kan memang tadi Pak Umar sendiri bilang kalau misalnya semoga bisa menjadi merambah gitu ya ke ASEAN gitu, siapa tahu Mayfrey juga mau ikut audisi. Benar, gitu, saya mau menjadi coba idol. apply visa Hallyu tadi ya untuk bisa belajar di sana ya. Oke. Ya, oke, itu tadi akhir dari Korean Corner. Saya akan kembalikan langsung, silakan Sarah. Terima kasih Mayfrey, sampai ketemu minggu depan. Kamsahamnida.